22 dimanapun kalian berada, senang sekali kita bertemu lagi di Bincang Berdua untuk episode yang kesekian kalinya kali ini. Dan tentu saja seperti janji Mimin buat teman-teman semua, hari ini kita juga menghadirkan seorang wanita muda yang sangat berprestasi di segala bidang ya, kalau menurut admin sendiri ya. Karena beliau ini sejak dari bangku sekolah sampai saat ini masih aktif dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif untuk bukan cuma lingkungan sekitarnya, tapi buat daerah kita sendiri, yaitu di Wajo. Nah, beberapa prestasi yang diraih diantaranya itu Duta Remaja Genre, Runner Up 1 Anak Dara Kabupaten Wajo, wow, juara 3 Duta Wisata, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau saya secara pribadi ketemu adik kita yang satu ini di berbagai acara, tentu saja kalau bukan dia sebagai panitianya, sebagai modelnya, sebagai MC-nya, naratornya, jadi luar biasa ya. Dan ini tentu bukan hal yang mudah ya untuk wanita ya sebenarnya ya, karena dalam tanda kutip biasanya orang bilang kalau perempuan itu tidak bisa lah punya peranan, mau bisa berperan apa sih terhadap sekitarnya ya. Tapi stigma-stigma seperti itu ternyata bisa dipatahkan oleh narasumber kita. Yuk kita langsung kenalan saja dengan narasumber kita kali ini, yaitu Andi Sheila Majid. Biasa dipanggilnya apa? Sheila. Sheila. Dipanggilnya Sheila. Kebetulan karena lebih muda dari saya, panggilnya Dek aja ya. Oke, selamat datang. Terima kasih ya sebelumnya kami ucapkan buat Dek Sheila yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikutan kita bincang berdua. Sedikit berbagi hal-hal yang positif ya untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, terutama wanita-wanita ya, karena kebanyakan follower kita di Toko Mas 22 itu adalah wanita. Nah, boleh tahu kesibukannya sekarang apa sih? Oh ya, Cek. Jadi kesibukan saya saat ini, kebetulan saya merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 1 Kecamatan Tempe. Wow. Dan menghitung sisa beberapa hari akan menuju pemilu, maka saya saat ini sibuk untuk berkampanye kepada masyarakat. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali ya adik kita yang satu ini. Soalnya saya tahu ya, selain jadi Duta Sutra kemarin, di acara, terus banyak-banyak acara-acara daerah itu kemarin pernah mewakili juga Wajo ya, sampai di Jakarta ya, untuk pameran ya. Wow, luar biasa ya. Nah, tadi kan kita sempat sebutkan ya beberapa prestasi dari Dek Sheila sendiri. Apa sih yang membuat Dek Sheila itu sampai memilih aktif untuk di berbagai kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, baik Cek. Jadi sebenarnya waktu SMA saya pernah disuruh sama salah satu pembina sekolah saya untuk mewakili sekolah dalam pemilihan Duta Genre tadi. Tapi pada saat itu saya mengundurkan diri karena saya menganggap bahwa diri saya belum pantas. Ada salah satu teman saya, dari segi wawasan dia lebih baik dari saya, dari segi postur tubuh dia lebih cantik daripada saya. Tapi di sana pembina saya mematahkan stigma saya sendiri bahwa saya menunjuk kamu untuk mewakili sekolah karena saya percaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Jadi pada saat itu saya menerima kembali perintah itu dan saya mewakili sekolah untuk ke ajang pemilihan Duta Genre tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu saya berhasil memberikan yang terbaik untuk sekolah saya sebagai juara 1 Duta Remaja Genre Kabupaten Wajo tahun 2016. Luar biasa. Jadi gini ya, tadi ngomong-ngomong soal awalnya waktu ditunjuk itu kan tentu Dek Sheila kan ada merasa kurang percaya diri ya. Memang ya dalam mengikuti apapun itu kadang-kadang sebagai wanita itu kita rasa percaya diri yang kurang ya. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kita bisa lakukan, tapi karena pikiran kita, mindset kita yang masih belum dapet ya, kayaknya memang saya nggak bisa deh, kayaknya aduh itu terlalu tinggi lah. Untuk ikutan acara-acara seperti itu kan kita butuh satu modal yang cukup percaya diri lah ya. Itu tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa percaya diri, apalagi kan Dek Sheila cerita kan berdasarkan pengalamannya itu awalnya kan ragu ya. Nah, bagaimana sih Dek Sheila ini membangun rasa percaya diri gitu loh? Oke Kak, jadi cara saya membangun diri itu saya belajar untuk memahami diri saya sendiri bahwa di mana bidang yang saya sukai. Nah, saya suka berbicara di depan umum. Jadi saya mengasah kemampuan itu dengan mengikuti kelas public speaking, seperti itu. Nah, dan saya juga belajar bahwa
kesempatan yang diberikan satu kali tidak akan datang kedua kalinya. Yes. Ya, jadi saya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan yang terbaik. Nah, setelah saya memahami diri saya berusaha sebisa mungkin saya bisa berikan yang terbaik untuk sekolah saya terlebih dahulu. Karena kan saya membawa nama sekolah, jadi otomatis pada saat menang sekolah akan memiliki dampak positif juga. Iya, betul, mengharumkan nama sekolah lah ya, Iya, bahwa betul. ternyata di sekolah ini ada siswanya yang punya bakat, punya prestasi. Dan iya sih, memang rasa percaya diri tuh kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa percaya diri adalah mindset kita sendiri ya, karena kita terlalu menganggap diri kita itu tidak mampu, meng-underestimate diri sendiri. Padahal sebenarnya tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Cuman karena mindset kita yang salah, membuat kita jadi down sendiri. Betul. Nah, bagus sih, terima kasih banget itu ya. Percaya diri itu penting loh, sahabat Toko Mas 22. Apapun posisi kalian, apapun ibaratnya, apapun pekerjaan kalian, dimanapun kalian harus punya rasa percaya diri. Betul. Nah, menurut Dek Sheila sendiri, menurut Dek Sheila sendiri, rasa percaya diri itu apakah bawaan dari lahir atau bisa diasah atau dilatih? Oke, Cek. Jadi menurut saya ada beberapa orang yang memiliki kepercayaan diri dari lahir. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pula orang yang perlu dilatih rasa percaya dirinya. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa saya merupakan orang yang dulunya minder, alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih percaya diri dengan mengikuti kelas public speaking, salah satu caranya. Sorry, saya potong dulu. Iya. Berarti Dek Sheila sendiri ini sempat jadi orang yang minder ya? Pernah. Oh, jadi bukan bilang dari lahir itu memang sudah percaya diri. Iya, betul, Cek. Yang seperti tadi waktu disuruh mewakili sekolah, pada saat itu saya merasa minder bahwa saya belum pantas untuk mewakili sekolah. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu percaya diri itu ada memang yang dari lahir ya, yang memang bawaannya ya pede aja, tapi ada juga memang yang harus kita bangun. Jadi memang mungkin lingkungan kita juga akan mempengaruhi ya, support dari orang-orang terdekat kita. Terus bisa ndak kita memberikan poin-poin penting gimana sih caranya meningkatkan rasa percaya diri versi Dek Sheila? Oke. Jadi, Cek, bagaimana orang merasa dia tidak percaya diri? Jadi ada orang sebagai kupu-kupu. Jadi dia memiliki sayap, tapi dia tidak bisa melihat keindahan sayapnya itu. Dia cuma bisa melihat sayap orang lain tanpa bisa melihat sayapnya. Jadi kita membutuhkan lingkungan yang mensupport kita untuk bisa melihat indahnya sayap yang kita miliki. Karena dari orang yang mensupport kita mulai merasa terdukung, kita mulai merasa bahwa diri kita ini diterima oleh lingkungan, maka rasa percaya diri, rasa menghargai diri, mencintai diri itu akan berkembang dengan sendirinya. Karena banyak orang di luar sana kenapa dia tidak percaya diri, salah satunya karena dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Seperti itu, mungkin dia pernah melakukan sebuah prestasi tapi tidak diapresiasi oleh masyarakat sekitarnya, oleh lingkungan sekitarnya, jadi membuat dia down. Jadi mindsetnya bahwa untuk apa saya berprestasi, untuk apa saya melakukan yang terbaik kalau orang-orang di sekitar saja tidak mendukung apa yang saya lakukan. Seperti itu. Iya sih, betul. Tapi mungkin berarti kembali lagi ya, poin penting yang paling yang paling penting adalah kita harus menerima diri sendiri. Betul dan bisa sekali, menghargai diri sendiri betul. dulu ya. Kalau saya nangkap dari pembicaraan Dek Sheila tadi ini, bahwa sebenarnya pada prinsipnya kita harus bisa dulu menerima diri kita dulu sebelum kita orang lain menerima kita. Karena kadang-kadang orang lain menerima kita, tapi karena kita punya penerimaan terhadap diri sendiri yang kurang, membuat kita semakin down. Padahal mungkin orang-orang sekitar tidak berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Jadi yang harus diubah itu mindset kita. Betul. Dan berusaha untuk berpikir positif terhadap diri kita. Positive vibes gitu ya. Betul, selalu positif terhadap diri sendiri. Oh ya, bagus banget. Dan menurut Dek Sheila sendiri, apakah kita ini kan perempuan dong ya? Betul. Menurut Dek Sheila sendiri, apakah penampilan itu dapat menunjang percaya diri kita? Menurut saya pribadi tentu memiliki hal-hal penting dalam menunjuk kepercayaan diri kita dari segi penampilan. Karena dulu saya pernah berat badannya yang over. Oh, pernah ya? Pernah. Jadi saya pernah berat badannya 70 kilo. Jadi saya merasa minder, tidak percaya diri. Tapi saya berusaha bagaimana saya bisa untuk bangkit dari rasa minder itu dengan berolahraga. Tentunya karena
kita tidak bisa menuntut pemikiran masyarakat bahwa fisik merupakan satu hal yang dilihat pertama. Iya, betul. Iya, jadi kalau misalnya fisik kita, bukan fisik apa, kalau misalnya penampilan kita, fisik kita sudah baik, pasti masyarakat juga sudah melihat lebih baik. Tapi apapun itu, nomor satu pasti penerimaan terhadap diri dan juga attitude. Ya, attitude itu. ya, betul. Saya setuju ya. Jadi memang pada prinsipnya apalagi kita ya buat sahabat Toko Emas 22 sebagai wanita, bukan berarti mungkin penampilan ini bukan berarti bahwa kita harus selalu tampil wow atau gimana. Tidak seperti itu juga. Yang penting kita harus rapi. Enak dipandang. Tidak perlu yang terlalu heboh-heboh juga ya. Bukan bahwa heboh-heboh amat, tapi setidak-tidaknya menjaga biar pada saat ketemu orang juga bilang, oh ya orangnya ini penilaiannya bagus, kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya di umurnya Dek Sela ini yang masih terbilang sangat muda? Saya lihat Dek Sela ini sudah punya visi misi, sudah punya goals yang jelas. Malahan di umur yang muda ini udah jadi caleg gitu loh. Itu apa yang membuat Dek Sela sampai punya di umur yang segini tuh bisa sampai ke situ? Oke, Cek. Jadi salah satu hal yang mau saya gapai itu bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa bermanfaat untuk orang lain, maka saya merasa bahwa tidak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan jika itu niatnya untuk kebaikan. Iya, jadi betul. cara saya itu saya harus memahami diri saya terlebih dahulu kayak tadi, Cek, terus mengasah kemampuan yang saya miliki, dan tentunya belajar dari kesalahan yang pernah saya perbuat, seperti itu. Wah, beda ya memang ya. Kita bicara sama orang yang udah ahli public speaking itu bahasanya betul-betul tertata rapi ya. Kita masih perlu belajar, tapi tidak ada kata terlambat sebenarnya ya untuk belajar ya. Saya juga sendiri setiap hari berusaha ya menambah ilmu, apalagi kemarin sejak pandemi itu saya banyak-banyak ikut kelas meskipun kelasnya online. Tapi ya minimal kita mengupgrade lah ya. Betul. Kita di posisi apapun kita jangan terlena dengan zona nyaman, tapi terus mengupgrade diri ya. Apalagi kayak Dek Sela ini luar biasa loh, di umur segini udah caleg, wah luar biasa. Nah, Dek Sela gimana sih tips-tips untuk generasi-generasi muda ini ya, agar mereka bisa lebih aware terhadap masa depan mereka? Karena kebetulan saya melihat banyak-banyak generasi-generasi sekarang kan, mungkin karena mereka semua serba online, semua serba instan. Kayak misal nih, mau makan kan semua instan, tinggal pesan teh datang. Main game instan, nonton pun di instan. Pokoknya kalau nggak bohong, kalau dulu kan zaman kita nonton dulu kan, kita harus tunggu seminggu satu kali. Filmnya 1 jam, iklannya tiap berapa lama iklan, kita nunggu 5 menit. Kalau anak-anak sekarang kan pokoknya nggak suka pencet. Nah itu kayaknya membuat mereka jadi kurang effort, kurang semangat juang. Nah gimana sih tips-tips mungkin yang bisa dibagikan oleh Dek Sela untuk generasi-generasi muda, wanita-wanita muda, bagaimana untuk lebih aware lah terhadap masa depan? Oke. Jadi pesan saya untuk seluruh generasi muda, yaitu salah satu caranya kita harus tuh tadi kembali memahami diri kita terlebih dahulu. Karena salah satu untuk menggapai sebuah keterampilan hidup dalam diri itu harus memahami diri terlebih dahulu. Setelah kita pahami apa yang kita sukai, mari kita asah kemampuan itu dengan baik. Selanjutnya mengambil setiap kesempatan yang ada. Seperti tadi waktu saya diutus untuk mewakili sekolah, pada saat itu saya mungkin tidak jadi mewakili sekolah, saya tidak tahu bagaimana saya sekarang. Tapi karena saya alhamdulillah waktu itu tidak melewati kesempatan itu, maka saya bisa menjadi apa yang saya saat ini. Yang pertama tadi itu mengenali diri kita sendiri, kedua mengasah keterampilan yang kita miliki, ketiga jangan pernah melewati kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk sahabat Toko Emas 22 ini pesan yang sangat bagus ya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Benar loh, kadang-kadang kita menyesal ya, kenapa waktu dulu mungkin saya tidak ambil peluang itu ya. Mungkin pada saat saya ambil peluang itu, mungkin walaupun kita akan gagal, misalnya seandainya pun kita gagal, tapi tidak sebanding hasilnya dengan pada saat kita berhasil melewati tantangan tersebut ya.
nothing tulus lah ibaratnya, walaupun kita gagal, kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi begitu kita kehilangan kesempatan untuk berhasil, maka momen itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, dan berarti kita harus mengenali diri sendiri, passion kita ada di mana, itu yang diasah. Jadi kan memang tidak semua orang punya talenta yang sama ya. Kalau Dek Sheila ini sendiri kan bagus sekali public speakingnya, dan mungkin tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Tapi setidak-tidaknya pasti ada kelebihannya yang lain. Karena Tuhan menciptakan semuanya kan masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kita saling melengkapi. Jadi mungkin passionnya di bidang lain, mungkin di belakang meja, di belakang layar. Tapi kenali dulu ya diri sendiri, passionnya apa, dan kembangkan. Jadi buat kalian generasi muda, wanita-wanita muda, jangan lupa untuk selalu merenungkan kalian itu punya talenta di mana, terus kembangkan, dan jangan pernah rendah diri ya. Rendah hati boleh, rendah diri boleh, enggak boleh. Rendah diri itu tidak boleh. Mindset kita tidak boleh memandang rendah diri sendiri, karena terkadang-kadang kita punya batas yang bisa sebenarnya kita capai, yang kita bisa lewati, asal mindset kita benar dulu terhadap diri sendiri ya. Apalagi sekarang kan orang banyak insecure karena mereka membandingkan antara kekurangan dia dengan kelebihan orang lain. Wah, jadi tidak akan pernah ketemu pada saat kita membandingkan antara kekurangan dan kelebihan kita. Betul. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat diri kita lebih baik dari dia kalau kita hanya ingin mengadu kekurangan dari kelebihan orang lain. Betul. Nah, pada saat kita mampu melihat kelebihan kita, kemudian kita bandingkan dengan kelebihan orang lain, tidak menuntut kemungkinan bahwa kita ternyata jauh lebih baik dari dia. Iya, betul. Apalagi saya lihat ya, dengan dunia yang begitu terbuka, dengan media sosial, seringkali kita melihat, apalagi anak-anak muda zaman now ya, mereka merasa insecure. Kenapa lihat temannya udah pencapaiannya ini, sedangkan misalnya dia belum capai seperti itu membuat rasa insecure. Nah, mungkin maksud Dek Sheila tadi itu janganlah membanding-bandingkan diri kita ya, karena masing-masing kita itu punya pencapaian yang berbeda-beda. Rezekinya sudah diatur masing-masing, tapi ketika kita bisa menerima keadaan kita, tapi kita berusaha lebih baik ya, bukan berarti bahwa kita jadinya pasrah dengan keadaan. Iya, tapi kita berusaha bahwa oh ya, orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Mungkin dengan cara yang berbeda tapi. Dan kita belajar juga ya, memang mengenali diri sendiri itu penting sekali ya. Karena jangan sampai kita jadi terbawa arus. Karena mau ikutin zaman, ikutin teman, padahal mungkin kapasitas dan talenta kita tidak di sana. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi jadilah diri sendiri. Harus mengenali dirinya sendiri. Gimana kalau kita tidak bisa mengenali diri sendiri kan gimana ya ke depannya ya, gitu. Tapi yang pasti semua orang punya talenta gitu ya. Punya talenta di bidangnya masing-masing. Dan semoga sahabat Toko Emas 22 juga bisa mengikuti jejaknya. Amin. Andi Sheila ini untuk berprestasi juga ya, terutama luar biasa keinginannya yang besar untuk memajukan Wajo, untuk memajukan daerahnya, untuk mengharumkan daerahnya. Itu luar biasa karena tidak semua orang punya visi misi seperti itu ya. Karena kadang kita kan sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa bahwa tujuan sebenarnya kita ini ada untuk memberi dampak positif untuk lebih banyak orang. Oke, nah terima kasih banyak untuk Dek Sheila yang sudah mau hadir di Bincang Berdua bersama Toko Emas 22 pada hari ini. Semoga apa yang dicapai oleh Dek Sheila ini semakin hari semakin sukses. Amin. Apa yang dicita-citakan bisa digapai semuanya. Amin. Dan kedepannya bisa lebih berdampak positif lagi. Amin. Untuk lebih banyak lagi orang, lebih banyak masyarakat, lebih lagi untuk daerah Wajo khususnya. Amin ya. Dan untuk semua sahabat Toko Emas 22, jangan lupa asah terus kemampuan kalian. Kita pasti bisa, apapun kita sekarang ini, kita masih bisa. Yang lalu tidak perlu disesalkan, tapi ke depan itu adalah tergantung bagaimana kita menyikapi hari ini. Betul, Cak. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita. Sampai ketemu di Bincang Berdua selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang luar biasa juga. Dan semoga Bincang Berdua ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua wanita-wanita muda dimanapun kalian berada. Salam investasi dalam kemewahan ya, bye-bye.